dikarenakan ini ya waktu maghrib itu sebentar ya, jadi kita mulai aja sambil nunggu yang lain. Macet kali. Kita sudah sampai pembahasan mat, ya mat asli ya, mat asli atau mat dominan di halaman 59. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai pembahasan mat, yaitu mat asli atau mat dominan. Mat asli atau mat dominan ini itu dibagi-bagi lagi, ya. Dibagi. Jadi mat asli ataupun mat dominan itu adalah mat pokok. Jadi dia itu mat pokoknya. Kalau bisa dikatakan itu akarnya, ya. Akarnya. Nah, nanti dia bertumbuh batang, ya, batang dan cabangnya, itu nanti pari. Ya. Sedangkan kalau ini mat asli ini adalah pokoknya. Jadi kalau bisa dikatakan akar berikut batang tengahnya itu. Ya, kalau diibaratkan sebagai pohon. Ya. Itulah mat asli atau mat dominan. Jadi dia nggak terpengaruh dengan apapun. Ya, dia memang seperti itu aja. Orang Arab seperti itu. Ketika orang Arab itu mengucapkan kalimat, ya, dan itu muncul begitu saja, mengalir dengan logat mereka, maka dikatakan mat asli ini adalah sebagaimana perkataan Imam Al-Jamsuri rahimahullah taala, ya, itu lil mati asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyyan wa mala tawaqqufun lahu 'ala sabab. Ya, jadi mat tabi'in atau mat asli ini dia tidak terpengaruh dengan sebab. Ya, jadi dia itu memang aslinya seperti itu. Salah. Ya, mala tawaqqufun lahu 'ala sabab, ya, wala bidunihil hurufu tujtalal. Jadi kita iya, silakan. Iya, siapa bapak namanya? Amul. Iya. Saya Pak Solihin. Iya, iya. Saya kenal. Iya, iya, Pak. Habis sakit baru. Oh iya, kena stroke ringan. Oh, masya Allah. Iya, peserta dari awal dulu. Iya, iya. Sakit. Iya, ada 6 bulan, alhamdulillah dan dengan. Alhamdulillah, ya. Iya, tangan kanan doang. Oh gitu. Bisa diangkat. Iya. Jadi naiknya main, naiknya. Iya.
masih adaptasi. Iya, iya. Agak mas-masan. Iya, baik. Iya. Perjuangan Pak ya. Iya. Iya, seperti itulah ya. Ya, jadi kita masuk di ini Pak, di halaman 59. Iya. Ya, di buku metode Asy-Syafi'i Muntajid Praktis. Iya, jadi kita masuk di pembahasan ini, mat asli. Nah, sebenarnya ini mat asli ini tadi ya pernah kita bahas di pertemuan lalu. Jadi ini kita menyinggung sedikit, ya, membahas sedikit bahwasanya mat asli itu memang seperti itu dari sananya. Jadi orang Arab, ya, orang Arab itu ketika berbicara itu mereka ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Maksudnya ada yang dipanjangkan dengan 2 harokat begitu, ya, dengan ini mereka saja, ya, dengan timbangan-timbangan yang ada pada gaya bahasa mereka saja begitu. Nah, maka dia tidak ada sebab apa-apa, ya, malah tawakufun lahu ala sabab. Jadi dia nggak ada sebab apa-apa. Memang seperti itu tabiat orang Arab begitu gitu. Ya, mereka itu terkadang memanjangkan dengan panjang 2 harokat. Ya. Nanti kalau yang mat far'i atau mat cabang itu dia ada sebab, gitu, ada sebab. Gitu. Sedangkan kalau mat tabi'i ataupun mat asli ini itu memang dengan kebiasaan orang Arab seperti itu, dan mereka itu sudah berbicara dengan menggunakan ini, ya, dengan menggunakan mana yang dipanjangkan, ya, dengan qasar, ya, ini hanya dibaca 2 harokat, yaitu mat asli, dan ada yang dibaca dengan lebih dari 2 harokat. Tetapi lisan mereka ketika mereka itu membaca dengan lebih dari 2 harokat, maka itu ada di dalam Al-Quran, ya. Contoh mereka mengatakan misal ma'un, ma'un, mereka nggak ada yang panjang sampai ma'un, hada ma'un, enggak, mereka begitu. Mereka hanya hada ma, ya, gitu, ya, hada ma, begitu aja, ya, ini air. Jadi mereka itu biasa mengqasar, muncullah di dalam Al-Quran ini mana yang dibaca lebih dari 2 harokat karena ada sebab. Nah, sebabnya itu nanti ada sebab dengan sukun, ya, ada yang sebab dengan hamzah, gitu. Nah, gitu. Jadi ada 2 sebab. Dikarenakan mat asli bertemu hamzah atau mat asli bertemu dengan sukun. Nah, itu mat far'i, ya. Tetapi mat asli ini memang muncul dari logat mereka, dari orang-orang Arab. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mat asli dari bagian-bagian daripada mat asli juga. Di halaman 60. Jadi seperti ini. Yang pertama, pembahasan ini adalah dimasukkan oleh penulis hafizahullah taala, ya, wafaqahumullah taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka, menjaga mereka dan memberikan mereka taufik, agar bisa mengabdikan ilmu mereka dan karya-karya mereka agar bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah, jadi di sini pembahasan yang pertama yang mereka bawa yaitu Al-Ustaz, ya, Abu Ya'la Al-Qurnaidi Al-Si dan Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal Al-Si. Mereka di sini menetapkan di sini mad iwad, ya, madul iwad. Ya, sebenarnya wallahu a'lam, ya, sebenarnya buku ini kan dulunya itu dikarang atau disusun oleh Ustaz Abu Ya'la Al-Qurnaidi Al-Si sendiri dulunya sebelum dipisah, ya. Nah, kemudian Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal itu
menambahkan ya ataupun berdiskusi dengan Ustaz Abu Ya'la Al-Firdaus untuk menambahkan beberapa poin. Nah, iya beberapa poin ditambahkan. Maka ini buku ini dikatakan atau di sini ada dua penulis, ya kan? Abu Ya'la Al-Firdaus dan Ustaz Rizal Sarjabal. Asalnya dulunya itu hanya Ustaz Abu Ya'la aja sendiri. Nah, karena ditambah ya. Karena mungkin permintaan dari para ulama ya untuk memberikan tambahan ya, maka atas tambahan dari Ustaz Rizal Sarjabal, maka di sini buku ini menjadi dua penyusun. Kayaknya termasuk ta'awun ya, saling tolong ala birri wa taqwa, di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, maka di sini pembahasan mat taubiah yang pertama itu adalah mat iwad. Maddul iwadi. Mat itu secara bahasa sudah pernah kita singgung, artinya memanjangkan. Ya kan? Mat itu masdarnya itu merupakan memanjangkan. Ya. Sedangkan iwad itu secara bahasa artinya pengganti. Ya. Iwad itu artinya pengganti. Itu secara bahasa. Maka di sini secara ilmu tajwidnya, pengertian secara istilah ilmu tajwidnya adalah dijelaskan oleh penulis di sini. Apabila huruf yang berharokat fathatain bertemu alif setelahnya waqaf, ya. Ya jadi jadi huruf yang berharokat fathatain. Jadi huruf itu berharokat fathatain, kemudian bertemu alif. Nah ini alif ini adalah ya, kalau kita mempelajari di dalam bahasa Arab, alif ini namanya alif alamat, ya, alamatun nasbi namanya. Jadi alif di sini itu alamat nasab bagi isim yang nakiro. Ya, karena alif ini itu bukan alif asli, ya. Jadi itu adalah alif ziyadah, alif tambahan aja. Ya. Maka sudah pernah kita lewat di buku metode Asy-Syafi'i yang yang kelas Iqra itu pernah dijelaskan oleh penulis itu setiap fathatain pasti ada alif setelahnya, itu pasti. Ya, setiap fathatain pasti ada alif setelahnya. Kecuali dua yang dikecualikan. Ya, kecuali tak marbutoh dan hamzah. Ya, kecuali tak marbutoh dan hamzah. Nah, mengenai tak marbutoh itu sepakat, memang setelah ketika tak marbutoh itu fathatain pasti tidak ada alif setelahnya, pasti. Ya. Sedangkan kalau hamzah itu ada yang ada alifnya dan ada yang tidak. Tetapi untuk sebuah pengecualian, hamzah itu ya terkadang tidak ada alifnya. Ya, terkadang tidak ada alif. Tetapi huruf yang lain dari ba, ta, sa, jim, ha, kho dan seterusnya sampai ya, itu ketika dia fathatain pasti ada alif. Alif di situ adalah alif ziyadah. Alif tambahan ya merupakan alamat nasbi, alamat nasab pada isim nakiro. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, maka buku metode Asy-Syafi'i yang kelas Iqra itu untuk mempersiapkan ini. Ya, coba kalau aku misalkan di buku Iqra, misalnya di buku Iqra yang ada 6 jilid itu ketika fathatain nggak dikasih alif. Ya, coba Anda lihat di ininya yang di kelas Iqra itu. Apa namanya yang di Iqra 1. Ya, atau ya, di Iqra 2 lah ya, mungkin ya Iqra 2 itu yang an, in, un, yang ban, bin, bun itu nggak ada alifnya. Nah, tapi di buku metode Asy-Syafi'i itu sudah ditulis, dikasih tahu
bahwasanya setiap fathatain itu pasti ada alif sebagai tambahan ziyadah. Ini, jadi ini bertemu alif, maksudnya alif di sini ini alif tambahan. Kemudian setelahnya itu diwakafkan, diberhentikan. Nah, ini syarat pertama nih. Jadi fathatain, lalu kita wakaf di situ. Ya, kemudian yang kedua, huruf hamzah yang berharokat fathatain dan wakaf berhenti. Tuh, jadi huruf hamzah yang berharokat fathatain dan wakaf. Ya, nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, maka di sini cara membacanya seperti itu. Wal jibala autada. Ya, seperti itu ya. Nah, ini pertemuan lalu sudah kita bahas juga sepertinya ya. Apa belum? Belum ya, di sini belum ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ketika diwakafkan maka dia dibaca dua harokat. Maka dia menjadi termasuk bagian daripada mad asli. Jadi makiwat ini termasuk bagian daripada mad asli. Kenapa? Karena ketika wakaf itu mirip seperti mad asli. Ya. Contoh misal nih, kalau misalkan kita tulis misalkan ya tadi wal jibala autada, kalimat ya autada. Ini dengan contoh misalkan ya wadduha misalkan ya wadduha ya wadduha. Nah, ini mirip cara bacanya. Autada wadduha. Ya. Nah, jadi secara pengucapan mirip gitu. Maka ya, ini jelas nih. Ini ada fathah setelahnya alif. Ya, atau ini nih, ini alif. Ya, alif bin qaf. Setelah fathah ada alif. Ini setelah fathatain ada alif. Tetapi kenapa di sini dimasukkan kepada mad asli atau mad tabi'i dalam penamaan yang lebih khususnya itu namanya mad iwad. Ya, mad iwad. Ya, karena dia secara pengucapan sama dengan mad tabi'i atau mad asli. Secara pengucapan sama. Ya, ketika waqaf, maka dia seperti itu. Ya. Itu. Jadi secara pengucapan sama. Mad iwad ini dengan wadduha, nah, seperti itu. Ya. Seperti contoh misal idza jaa, idza sama, secara pengucapan sama. Nah, maka mad iwad itu dimasukkan kepada bagian daripada mad asli atau mad tabi'i. Ya, sudah pernah kita singgung bahwasanya mad tabi'i itu hanya dibaca dua harokat. Jangan dibaca lebih dari dua harokat atau kurang dari dua harokat, ya. Tapi dibaca dengan dua harokat, dua ketukan. Kadarnya itu seperti misal pergerakan tangan kita, ya. Misal wal jibala autada, ya. Jadi naik turun, maksudnya dua kali gerak, dua ketukan, dua harokat. Wal jibala autada, ya begitu. Ya. Kalau kita mau ketuk boleh. Wal jibala autada. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu, dua ketukan. Itu mad tabi'i. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan di sini. Silakan. Pembahasan mad iwad. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah paham ya. Kemudian di sini ada catatan dari penulis
pada huruf ta marbutoh berharokat fathatain apabila berada pada akhir ayat dan waqaf maka dibaca hak sukun tanpa dipanjangkan. Nah, ini sudah pernah dibahas di buku Iqra, ya, kelas Iqra. Kemudian huruf ta marbutoh bukan termasuk matiwan. Jadi huruf ta marbutoh yang fathatain, ya, itu bukan termasuk matiwan. Makanya di sini di halaman 60 ini dikasih contoh yang paling bawah itu. Ya, jadi dia hanya dibaca menjadi hak sukun. Ya. Jadi hak sukun. Yatlu suhufan mutahharah. Nah, seperti itu aja. Yatlu suhufan mutahharah. Nah, itu tak marbutoh ketika waqaf menjadi hak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ketetapan di dalam riwayat Hafs an Asim. Ya. Jadi tak marbutoh ketika waqaf itu, ya, dibaca dengan hak sukun. Ya. Ya, kalau di riwayat yang lain, ya, itu tak marbutoh itu ketika sukun itu bisa dibaca menjadi seperti tak sukun. Jadi begini. Yatlu suhufan mutahharat. Ya, mutahharat. Nah, ada seperti itu riwayat itu. Ya. Ya, jadi itu riwayat yang lain, bukan riwayat Hafs an Asim. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, sekarang kita praktekkan di sini masing-masing membacanya satu baris saja, ya, satu baris agar kita bisa mendapatkan faedah. Silakan dimulai dari Abu Tairus, baris yang pertama. Wal jibala autada fi dinillahi afwaja. Ya, konsentrasi huruf waw itu dimulai dari monyong. Afwaja, afwaja. Fi dinillahi afwaja. Wan nashirati nashra. Konsentrasi ulang lagi. Wan nashirati nashra. Iya, jadi biasakan huruf nun bertasydid itu di tempo. Wan nashirati nashra. Lagi. Wan nashirati nashra. Nah, standar tasydid. Iya. Nah, jadi kita mendapatkan faedah huruf waw itu dimulai dari monyong. Wa, wal jibala autada. Kemudian fi dinillahi afwaja, afwaja. Jadi dimulai dari monyong. Afwaja karena makrotnya dari sini. Afwaja. Jadi jangan afwaja, afwaja, jangan, ya. Jadi dia dari monyong dulu. Afwaja. Baik. Kemudian faedah selanjutnya huruf nun bertasydid itu di tempo, ya, di tempo. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti insya Allah huruf nun bertasydid ini akan kita pelajari, ya, di pembahasan tentang gunnah, ya, tentang gunnah. Walau apa udah kita bahas ya? Apa udah dilewat ya? Oh udah, iya udah ya, iya udah. Nah, jadi nun bersyiddah itu termasuk tingkatan gunnah yang akmal matakun. Jadi dia itu harus betul-betul ditempo. Ya. Nah, ketika itu ada di sifat gunnah di pembahasan sifatul huruf. Nah, ya. Nih, ada di sifatul huruf di halaman
di halaman 27. Nih, di halaman 27 dan 28. Ya, jadi huruf nun yang bertasydid ya, itu tingkatannya akmal matakun. Akmal matakun. Tingkatan yang paling sempurna. Jadi akmal ya, itu dari kamula. Kamula, akmal itu isim tabdil, mengikuti wazan af'alu. Akmal ya, akmal. Nah itu akmal matakun, maksudnya tingkatan yang paling sempurna. Ya, akmal matakun itu tingkatan yang paling sempurna. Pokoknya kalau ada isim tabdil, kemudian ada ma takun atau ma yakun, itu maksudnya itu paling, bukan lebih, tapi maknanya paling. Ya, contoh ya, misalkan ya, misalkan ada ajmal ya, ajmalu ma yakun. Nah, kalau ada ajmalu ma yakun ya, ini berarti apa? Yang paling ganteng ya. Nah, misalkan wajhun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ajmalu ma yakun. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajah yang paling tampan. Nah, jadi maksudnya itu paling. Kalau ada isim tabdil kemudian ma yakun. Nah, jadi ini kalimat ini akmal matakun, ini maksudnya begini ya. Akmal ya, akmalu ma takun ya. Ya. Nah, ini maksudnya tingkatan yang paling sempurna ya. Tingkatan yang paling sempurna ya, makanya di sini huruf mim dan nun yang bersyiddah ya, maka itu harus ditempo. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sambil kita memurojaah ke pelajaran lalu. Jadi wan nasyirati nashra, jadi harus ditempo. Jadi bukan hanya wan nasyirati nashra, enggak, tapi wan nasyirati nashra, harus ditempo. Seperti itu. Baik, nah, berikutnya silakan beri. Wal mursalati urfa fal mulqiyati dzikra rijalan katsiran wa nisaa. Sekali lagi coba Pak. Ya, dari wal mursalat. Wal mursalati urfa fal mulqiyati dzikra rijalan katsiran wa nisaa. Bagus ya. Nah, jadi ada pelajaran di sini yang bisa kita ambil nih, yang huruf hamzah yang fathatain walaupun tidak ada alif ya, maka ketika waqaf dia mad iwad. Itu ya. Itu ya. Rijalan katsiran wa nisaa. Nah, ketika waqaf dia menjadi mad iwad. Nah, itu khusus untuk hamzah, tidak dikiaskan ke huruf yang lain ya, khusus untuk hamzah. Sebagaimana kalau di buku yang metode Asy-Syafi'i yang kelas sistem makroji yang hijau, yang bukunya hijau, itu ada dijelasin ya. Jadi kalau misalkan hamzah itu fathatain
ya, yang dia didahului dengan mat, ya. Nah, didahului dengan alif, ya, alif mamdudah. Nah, maka dia tidak ada alif setelahnya. Ya, tapi kalau dia didahului dengan sukun, ya, maka dia diberikan alif setelahnya. Ya, contoh misal di sini, contoh misal kalimat syai'an misalkan, ya. Ya, syai'an. Nah, syai'an ini dia diberikan alif, ya, hamzah yang fathahnya diberikan alif karena alasannya dia didahului dengan sukun, ya, ya gitu. Itu ada kaidah seperti itu. Tapi kalau dia didahului dengan alif mamdudah, ya, maka dia tidak diberikan alif ketika dia fathah. Contoh seperti ini, misalnya. Nah, itu tetap dibaca saya kan Ustaz. Saya nama saya A. Itu ya, ketika wakaf ya, syai'an. Oh, Iya. Gitu. Ketika wakaf begini juga sama matiwan. Cuma perbedaannya dari sisi penulisan. Gitu. Dari sisi penulisan, untuk hamzah yang fathatain itu didahului sukun, maka dia itu dikasih alif. Ada alifnya gitu. Kalau ini nisaan, terus nanti ada duaan di baris yang keempat itu, nidaan, itu karena didahului alif mamdudah. Ada alif mamdudah, ya, sebagai tanda mat itu alif, maka dia tidak dikasih alif lagi. Tuh. Ya. Itu kaidah imla namanya, kaidatul imla, ya. Jadi kaidah di dalam menulis kata-kata di dalam bahasa Arab. Baik. Ya, lanjut, silakan yang baris yang tadi. فالعاصفات عصفا وجعلنا الليل لباسا. Sekali lagi ulang. فالعاصفات عصفا وجعلنا الليل لباسا. Ya, jadi panjang ya. Waja'alna al-laila libasa. Alhamdulillah. Nah, di sini ya, ini insyaallah penjelasannya mirip seperti yang sebelumnya. Kemudian Pak Mul, silakan Pak Mul. Siapa Pak? فوقكم سبعا شدادا إلا دعاء ونداء صم بكم. Sekali lagi ulang. فوقكم سبعا شدادا إلا دعاء ونداء صم بكم. Nah, yang terakhir huruf mim bertasdid tadi harus ditempo. ulang Ya, ulang. صم إلا دعاء ونداء صم بكم. Oke. Ya, jadi ini karena mempraktekkan tentang matiwat, ya, maka diwakafkan di nida, ya. Nah, jadi dipraktekkan matiwatnya. Tuh, ya, jadi kita harus ingat Pak, ya, kalau ada mim bertasydid itu akmal matahul, ikatan gunanya itu
harus dipraktekkan. Baik. Nah, selanjutnya teman yang baris ke-5. Silakan. وجعلنا نومكم سباتا. Ustaz izin ini buat dokumentasi yang tidak cukup. Oh iya. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. Ya kita ini dulu sebentar ya. Kita ini jawab aja dulu ya. Ya, jadi di sini insya Allah sudah bisa diambil pelajarannya Pak ya tentang mat iwat ya. Jadi mat iwat itu nanti kalau misal kita ditanya ya, kita boleh mengatakan mat iwat ini sebagai mat asli. Boleh, karena ini termasuk bagian daripada mat asli. Ya, kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia nggak ada sebab. Ya, nggak ada sebab gitu kan. Ya, dia misalnya matiwat ini kan fathatain, ya fathatain. Ketika dia waqaf, ya
Ya, maka orang-orang Arab itu begitu biasa. Orang-orang Arab itu kalau dia fathatain gini, itu ketika wakaf dia agak sedikit dipanjangkan. Gitu. Jadi itu nggak ada sebab apa-apa. Memang tabiat orang-orang Arab begitu. Gitu. Jadi tabiat orang-orang Arab ketika mendapati isim nakirah yang mansub di akhir dan mereka wakafkan, itu mereka memanjangkannya. Gitu. Ya. Jadi seperti itu memang. Ya. Jadi orang-orang Arab begitu. Contoh misal, dia butuh air, uridul ma'a, ya, uridul ma'a, ya, gitu. Kamu saya uridu ma'a, gitu ya, uridu ma'a, saya butuh air, gitu. Jadi mereka itu memanjangkan, ya, gitu. Jadi itu memang sudah tabiat mereka, gitu. Ya, misal uridu qalama, ya, uridu qalama. Saya butuh pulpen, gitu. Uridu qalama. Ya, jadi mereka itu begitu. Ya. Nah, jadi kebiasaan mereka itu secara tabiat orang Arab itu begitu. Nah, maka di dalam ilmu tajwid mad iwad itu termasuk daripada bagian daripada mad asli. Karena nggak ada sebab. Ya, karena nggak ada sebab. Ya, nggak ada sebab apa-apa. Jadi mereka biasa memanjangkan. Ya mungkin ini dulu ya. Nanti insya Allah